Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam ibadah keluarga pada hari ini. Dan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima. Dan pada hari ini Tuhan, dalam kasih kuasa-Mu kami akan membaca serta merenungkan dan mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi biarkanlah itu semua terjadi dalam bimbingan dan kuasa kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bicara tentang Kisah Para Rasul 20, pasal 20 ayat 7 sampai dengan 12, di mana di sini merupakan perjalanan sosok Paulus, di mana ia boleh berbicara kepada saudara-saudaranya yang di situ. Di situ tuh maksudnya Makedonia, kemudian ke Troas. Di dalam sini kita bisa melihat ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ini 7 sampai dengan 8 mau menceritakan suasana yang dimana mereka boleh melakukan suatu perbincangan gitu. Kemudian dan di situ juga ada prosesi memecah-mecahkan roti gitu. Kemudian ayat yang ke-9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang-orang, ia sudah mati. Bayangin aja jatuh dari tingkat 3 sampai ke bawah. Ya pastinya ya, kalau dalam situasi dan kondisi kayak seperti itu, ya kematian merupakan salah satu bentuk hal yang terjadi kalau posisi orang yang jatuh seperti itu ya, karena tinggi sekali Bapak Ibu. Kemudian ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Apa sih yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Saat kita melihat suatu perpisahan merupakan salah satu yang membuat kita sedih, kemudian terharu, maka di dalam sini kita bisa menangkap gitu loh. Saat Paulus pergi melanjutkan rangkaian pelayanannya, ada sesuatu kabar yang begitu membawa sukacita dan penghiburan yang begitu luar biasa gitu. Penghiburannya apa? Saya ingin Bapak Ibu, saya akan mengutip sedikit kalimat yang ada atau kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa. Dikatakan ini, jika saya tidak pernah menolong satu orang untuk pertama kalinya, saya tidak akan pernah menolong jiwa yang ke-42.000 di Kalkuta gitu. Ulangi ya, Mother Teresa yang ngomong ya. Jika saya tidak pernah menolong satu orang untuk pertama kalinya, saya tidak akan pernah menolong jiwa yang ke-42.000 di Kalkuta. Itu ungkapan dari Mother Teresa, di mana dia boleh membawa atau melibatkan diri dalam setiap hal yang menyangkut kemanusiaan, terkhususnya di India pada saat itu, di mana banyak sekali orang-orang yang terkena kusta, tapi dia mau untuk melakukan itu. Nah, sama dengan halnya Paulus, dikutip di sini. Paulus diberkati Tuhan. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Gitu. Paulus, ia bergerak terus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi saat ia akan menuju ke Troas,
Tuhan Allah Bapa di sorga ya, dia memberikan satu mujizat yang begitu luar biasa. Apa? Dia memberikan satu bentuk mana kasih kuasa Tuhan menghidupkan kembali Eutikus, dihidupkan kembali. Itu semua terjadi atas kasih kuasa Tuhan. Nah, apa yang ingin disampaikan melalui ini? Firman Tuhan tuh nggak hanya sekedar dibicarakan aja, Bu, Bapak, Ibu, ya. Firman Tuhan tuh nggak hanya sekedar dibicarakan atau hanya sekedar didengar nih seperti saat ini. Tapi firman Tuhan tuh perlu kita aplikasikan dalam ruang kehidupan kita, gitu. Kayak seperti apa? Oke, kita menemui begitu banyak rekan-rekan kita yang mungkin saat ini sedang mengalami keterputusasaan. Mungkin saat ini lagi punya problem yang luar biasa dan mereka nggak tahu harus cerita kemana gitu. Dan mereka juga kebingungan gitu. Nah, sebagai orang-orang yang berada ya dekat dengan pribadi yang sedemikian rupa, kita memberikan semangat bagi mereka gitu. Kita memberikan penghiburan atau memberikan kekuatan bagi mereka. Kenapa harus seperti itu? Biar semangatnya hidup lagi gitu lah. Biar dia mampu untuk menata kehidupan ke depan. Biar dia pun mampu memiliki kepercayaan diri lagi untuk bisa bangkit dan melakukan hal yang lain gitu lah. Itu yang harus disampaikan. Ya, kita bukan seperti Paulus ya menghidupkan orang mati, enggak. Tetapi di sini kematian yang ingin disampaikan ialah kematian di mana jiwa orang itu mengalami keterputusasaan ataupun keterpurukan. Itu yang harus kita lakukan dalam ruang kehidupan kita. Nah, judul perikop pada hari ini ialah perpisahan yang menghiburkan. Perpisahan yang menghiburkan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, gitu kan, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, gitu. Segala sesuatunya perlu dipersiapkan dengan baik, terkhususnya iman percaya kita kepada anak-anak kita, anggota-anggota keluarga kita. Saat kita berbicara tentang kasih kuasa Tuhan dan saat kita mau bersaksi akan kasih kuasa Tuhan, kita sudah tidak menjadi orang yang kaku lagi untuk menyampaikan itu semua. Itu merupakan salah satu bentuk ya udah rutinitas, udah jadi budaya keluarga kita untuk bersaksi gitu loh kepada anak-anak kita. Suatu saat kapanpun, entah apapun itu, Tuhan panggil kita ya, kita udah kita sudah berserah total kepada Dia. Kenapa? Karena hari-hari kita sampaikan kepada anggota keluarga kita, kita punya Tuhan yang luar biasa loh, kita punya berkat yang begitu luar biasa, berkat yang dikasih oleh Tuhan yang begitu luar biasa loh. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tetap harus semangat gitu. Nah, ini merupakan salah satu bekal yang membuat kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Perpisahan itulah yang ingin disampaikan, bukan hanya perpisahan dalam artian tidak bertemu selama-lamanya, tetapi perpisahan baik dalam dunia pekerjaan ya. Dalam dunia pekerjaan yang dimana kita mesti harus meninggalkan perusahaan dimana kita bekerja, rutinitas kita bersama dengan rekan-rekan kita harus tinggalkan itu ya, karena satu dan lain hal. Kita bukan jadi pribadi yang langsung terpuruk, enggak, tetapi kita memberikan satu bentuk, Tuhan mampu kok menguatkan saya, maka apa yang boleh kita terima kita sebarkan kepada rekan-rekan kita. Gak usah takut, Tuhan pasti memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, sama dengan halnya Paulus saat ini menyapa kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.